Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, bahwasannya kita ada sebagaimana ada dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, juga dalam berkat-berkat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Bapa yang
syukur bahwasanya Engkau terlalu baik. Kasih-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu begitu luar biasa. Bahkan perlindungan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa membalas dengan ucapan syukur, dengan kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya Engkau-lah Allah yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menyembah Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan suara-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini, menjamah setiap kehidupan kami. Kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang Kau perbarui dari hari ke hari, Tuhan. Karena Kau ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, baik hamba-Mu yang akan memandu, memuji, memuliakan Tuhan, singer yang mendampingi, para pemain musik. Tuhan, taruh roh pujian di tempat ini, Tuhan. Taruh permainan musik surga di tempat ini, sehingga menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pun Engkau mengurapi secara khusus. Jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan, dalam persiapan, percepat langkah mereka, Tuhan, sehingga mereka tidak sampai kehilangan satu berkat pun daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ambil alih jalannya ibadah dari awal hingga akhir dalam pimpinan kuasa-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyerahkan jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa kita yang sudah ada, mari kita satukan hati kita. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, bahwasanya Dia Allah yang luar biasa, itu yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Ku berkata
saya dan saudara ragu. Karena Dia yang telah berkorban buat saya dan saudara. Dia mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara. Tiada pernah kuragukan kasih setia Yesus. Oh Allah yang dahsyat dan ajaib. Setiap
Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu. Pagi ini kami siap untuk melalui kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi firman-Mu pagi ini. Kami siap kami siap melawat dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita langsung saja mendengar firman Tuhan, dan kita mau diberkati oleh setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa. Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Kita akan baca bersama-sama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Baik, mari saya baca sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, karena Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang berada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saudara garis bawahi pagi ini dari pembacaan ayat kita, yaitu yang pertama Matius pasal 6 ayat 1. Garis bawahilah di sana, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ayat 2. Dikatakan demikian, yang bagian terakhir, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Ayat yang keempat dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal ini juga kita dapatkan ayat yang kelima, bagian yang terakhir. Dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lalu ayat yang ke-6, saudara lihat bagian yang ke-B, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Minggu kemarin kita sudah melihat bahwa setiap apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti tidak pernah akan sia-sia. Sekali lagi, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, sesuai dengan perintah Tuhan, sekali lagi ya, sesuai dengan perintah Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Apa artinya tidak pernah sia-sia? Artinya kita pasti akan mendapatkan balasan. Kita pasti akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau saudara berdoa, saudara berpuasa, kemarin saya katakan saudara beribadah, saudara memuji Tuhan, saudara melakukan perintah-perintah yang lain, percayalah itu tidak pernah akan sia-sia. Ya. Kalau saudara sudah menikmati ini dan saudara percaya janji ini, saya terlalu yakin bahwa kita tidak akan pernah ragu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi kita tidak akan pernah ragu. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena yang kita lakukan itu pasti akan mendatangkan berkat, pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Terlepas dari besar ataupun terlepas dari kecilnya, tapi pasti tidak akan sia-sia. Amin. Amin. Saudara, namun kita tentunya kemarin saya katakan, kita sebagai manusia, siapapun kita ya, tidak peduli kita sebagai jemaat, kita sebagai saya sebagai hamba Tuhan, siapapun kita ini pasti rindu, kita pasti ingin supaya kita mendapatkan yang terbaik. Ya. Kita selalu mendapatkan yang terbaik, kita selalu mendapatkan yang terbanyak, terbesar. Apalagi kalau yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Tentunya ini sangat luar biasa. Kembali saya flashback sedikit. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan katakan tadi, Bapa yang di tempat tersembunyi akan membalas. Berarti sesuai. Namun pada kenyataannya ternyata saudara, kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan. Ya. Kita tidak mendapatkan upah 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Kenapa? Sebab ada hal-hal yang kita tanpa sadar kita melakukan, ya. Tanpa sadar, bukan salah, tapi tanpa sadar kita melakukan, sehingga upah yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga buat segala perbuatan kita itu menjadi berkurang, karena kita sudah terima lebih dahulu upah dari dunia ini. Amin. Ya, sehingga sekali lagi kita perlu belajar. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan upah yang terbesar, upah yang terbaik di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Hal penting apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, saya mau katakan, untuk mendapatkan upah yang terbesar dan terbaik, saudara, kita harus melakukan hal-hal yang kurang terkenal, hal-hal yang menjemukan, hal-hal yang seringkali membuat kita ini mengabaikan, karena hal ini sepele. Ya, hal ini sepele. Sekali lagi, untuk kita mendapatkan upah yang terbesar, kita harus melakukan sesuai perintah Tuhan hal-hal yang tidak dilihat orang, hal-hal yang kelihatannya sepele saja, tapi justru karena sepele ini banyak orang Kristen yang lalai melakukannya, lalai, bahkan menganggap tidak perlu karena tidak kelihatan.
Ya toh? Kalau kelihatan orang akan berduyun-duyun. Tapi kalau tidak kelihatan, itu buat apa sih? Ya. Padahal firman tadi berkata, kalau kita melakukan sesuatunya, lakukan. Kamu memberi sedekah, tangan kananmu yang beri, tangan kiri nggak perlu tahu. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik, berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Ya, kita dalam rumah ibadat memang harus berdoa. Tapi maksudnya berdiri dalam rumah ibadat itu mereka tunjuk diri. Lalu ketika berdoa, mereka berdoa dengan panjang bertele. Atau kita lakukan tujuannya untuk pamer. Ya. Ada satu teguran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, yaitu ketika mereka dalam satu ibadah. Saat memberi sedekah, orang-orang kaya maju, kasih tuh uangnya, mereka beri banyak-banyak. Ya. Biasanya kalau kasih uang, ini pelan-pelan. Sementara yang miskin, karena malu, dia ada seorang janda, dia hanya memberi spesial saja, dia tutup, masuk. Lalu Yesus bertanya pada murid-muridnya, sesungguhnya orang miskin itu upahnya yang paling besar, yang orang kaya ini tidak. Kenapa ini terjadi? Itu tadi yang saya katakan. Mereka mendapatkan pujian, wih, banyaknya dia berbuat persembahan. Nah, ketika mereka terima pujian dari orang-orang di sekitarnya, disitulah mereka kehilangan persentase upahnya. Ya, karena itu saudara, kenapa di sini saya membuat kalau bawa persembahan supaya kasih di amplop. Karena amplopnya semua sama toh, merah, kuning, biru. Dan saya bilang kalau saudara berikan persembahan hari ini, ambil amplop yang baru, bawa ke rumah, isi di rumah. Tidak ada yang tahu. Saudara mau isi 5.000, saudara mau isi 10.000, saudara mau isi berapa ribu pun, berapa juta pun, orang tidak tahu. Paling kalau isinya banyak ya tebel, itu saja kelihatannya. Ya toh? Tapi saya percaya tidak pernah amplop persembahan itu akan tebel. Istilahnya saudara kasih tebel sekali. Kemarin tukang sebelah bawa ambil gajian, bawa buku kepala tukang. Dari mana? Saya tanya, om, ini kak bapak ambil uang untuk gaji mereka. Wih, gitu ya. Berapa banyak? Ya segini nih Pak Pendeta. Ada 5 juta tuh. Pak Pendeta kok tahu? Ya lebih sedikit. Ya tahu lah. Saya juga pernah pegang uang kok. Ya, saya orang bangunan kok, ya ngerti. Kok tepat Pak Pendeta 5 juta? Ya tahu. Nah kalau ini misalnya uangnya 2.000-an semua, ya 2.000 pun saya tahu. 2.000 kalau 5 juta kan tebal segini saudara. Ya pasti ngerti, ya toh. Nggak mungkin lah dengan orang sekian uangnya segini. Dia ketawa saja. Saya bilang, saya tahu. Om, kesempatan saya nginjil, Ustaz. Ya. Jadi saudara lihat, ini saya bagi. Jadi saudara jangan ragu untuk nginjil. Nginjil itu gampang kok. Ya, tidak perlu direkayasa, minta hikmat sewaktu-waktu keluar. Saya bilang, Om, saya sebagai pendeta, saya bukan hanya tahu firman. Saya bukan hanya bisa mengajar jemaat firman, melakukan firman, memberitakan firman. Ini saya tahu, karena tiap hari saya belajar. Tapi dengan ini Tuhan kasih hikmat saya, kasih pengetahuan saya. Oh ini loh, kalau bawang segini tuh gaji ini 5 juta, itu dari Tuhan. Pak Pendeta bisa, saya tidak bisa menang ngomong. Ya tidak bisa menang, itu kan kenyataan kok. Tapi kan nginjil saudara, memberitakan nama Yesus. Nah kembali ke firman Allah, saudara, kita akan terima upah. Saudara mau terima upah? Amin. Saudara yakin saudara pasti terima upah? Amin. Cuman sekarang yang menjadi masalah, tahukah saudara,
Bagaimana caranya kita mendapatkan upah yang paling besar, yang paling banyak? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, tadi saya katakan, saya berikan petunjuk bahwa upah yang terbesar itu diberikan kepada hal-hal yang kelihatannya orang tidak lakukan, hal-hal yang tersembunyi, ya, dilakukan dalam satu kegelapan. Tidak ada yang tahu, hanya saudara dengan Bapa di sorga. Dan upah ini diberikan pada hal-hal yang kelihatannya justru sepele, namun banyak orang Kristen yang tidak melakukan atau kurang melakukan. Siapa yang bisa jawab? Apa yang upah terbesar? Ibu Eri. Kita dapat dari Tuhan kalau kita melakukan apa? Saya tanya Ibu Eri, kenapa Ibu Gembala yang jawab? Ya, doa. Siapa yang tidak mengerti berdoa? Semua orang percaya harus bisa berdoa. Apalagi jemaat kafir harus bisa berdoa. Nah, saudara, ketika saudara berdoa, ini ada upah. Saudara berdoa 5 menit, upahnya juga 5 menit. Saudara berdoa setengah jam, upahnya pun setengah jam. Saudara berdoa 1 jam, upahnya pun 1 jam. Jadi inilah Tuhan. Tapi secara jujur kita harus mengakui tidak sedikit orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang kurang berdoa di dalam kehidupannya. Kristenannya kurang berdoa. Saudara jawab sendiri ya dalam hati saudara. Tidak usah jawab saya. Berapa kali saudara berdoa dalam 1 hari? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau tidak pernah sama sekali? Saudara yang jawab. Kalau saudara tidak pernah sama sekali, maka saudara sedang berharap upah. Kalau saudara berdoa 1 hari 1 kali, ya itu upahnya. Kalau saudara 1 hari berdoa 2 kali, ya itu upahnya. Saudara sudah jawab. Yang kedua saya tanya, ketika saudara berdoa, berapa lama saudara berdoa? Berapa lama? 5 menit, 10 menit, 1/4 jam, setengah jam, atau 1 jam? Sekali lagi tidak usah jawab ya. Ini hanya kembali kepada saudara. Ketika saudara berdoa hanya 10 menit, ya upahmu 10 menit itu. Tuhan tidak pernah salah. Ketika saudara berdoa setengah jam, ya upahnya setengah jam itu. Seringkali kita bertanya gini loh saudara, doa lama-lama setengah jam, 1 jam itu apa? Doa gimana? Apa aja yang didoakan? Kok lama sekali? Ya. Saudara tahu, berdoa ketika kita sedang berdoa, maka itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita sedang berdoa, itu artinya kita sedang berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, kita berdoa, kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Lama kita berdoa, durasi kita berdoa, ya, frekuensi kita berdoa, seberapa sering kita berdoa, seberapa lama kita berdoa, itu menjelaskan pada kita semua, menunjukkan sampai seberapa
tingkat keintiman kita dengan Tuhan. Sekali lagi, durasi dan frekuensi kita berdoa itu menunjukkan tingkat keintiman kita, tingkat kemesraan kita dengan Tuhan. Ya, iya toh? Saya tanya, saudara menjawab ya? Ya. Baik, kita di dalam rumah tangga kita punya keluarga. Entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak. Tolong jawab. Sekarang ini saya minta jawabnya. Tante Dorcas, Tante punya suami toh? Punya anak-anak toh Tante? Sering ngomong-ngomong dengan mereka Tante? Berapa lama Tante? Satu hari kalau bisa dihitung berapa jam atau berapa kali ngomong dengan keluarga? Kalau bisa dihitung, ya mungkin berkali-kali. Ya toh Pak Eri? Pak Eri juga masih sering berhubungan dengan ibu toh, per telepon toh, biarpun jauh tetap hubungan toh. Tiap hari kah Pak? Tiap hari. Ini menunjukkan keintiman. Tapi saya tanya, saudara kenal saya toh? Saudara kenal saya toh? Saudara melihat saya toh? Saya tanya, berapa kali sehari saudara telepon sama saya atau WA? Bagaimana Om, kabarnya Om, sehat-sehat? Berapa kali? Hah? Berapa kali? Belum pernah. Pengakuan yang jujur. Ya. Kalau nggak kita telepon dulu, ya nggak ada telepon masuk. Betul kita. WO masalah saya nggak punya pulsa Om. Habis kalau saya nggak punya pulsa, saya kirim SMS, Om nggak pernah balas. Ya iya. Ya. Sekarang kalau seperti itu artinya Tuhan kalau perlu ngomong saya dulu. Waktunya doa ya, waktunya doa. Tuhan yang ngomong, bukan kita yang menghampiri. Nah, inilah saya katakan, doa itu menjelaskan seberapa intimnya kita dengan Tuhan. Semakin kita sering berdoa, semakin kita lama berdoa, itu jelas ya, menjelaskan dengan sangat jelas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi pagi ini saya mengajak saudara, mari saudara yang kenal sendiri, saya nggak perlu ngomong lah. Saudara yang kenal, apakah saudara selama ini sudah intim dengan Tuhan? Bagaimana saudara menjadikan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saudara, di dalam satu hubungan, saya membagi dengan 3 kategori. Di dalam satu hubungan, saya membagi dengan 3 kategori. Kategori yang pertama adalah hubungan sebagai teman. Kategori yang kedua, hubungan sebagai sahabat. Kategori yang ketiga adalah hubungan sebagai keluarga atau saudara. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai teman, sebagai sahabat, yang ketiga sebagai saudara atau keluarga. Nah, kalau kita lihat 3 jenis hubungan ini, apa yang berbeda? Banyak hal. Yang pertama jelas kita lihat hubungan yang berbedanya adalah frekuensinya. Frekuensinya. Kalau hanya sebagai teman, saya percaya saudara punya banyak teman. Ya toh, punya banyak teman, dan ada berapa ratus sampai sekarang? Hah? Lovita? Punya banyak teman? Banyak. Ada berapa puluh loh? Udah apa? Ada banyak. 100 ada?
Ada Pak? Novita, 70 ada Pak? Sinta punya banyak teman enggak? Teman mulai SD, SMP, SMA, teman di kampung, teman apa saja ada. Sekarang saya tanya, kalau saudara punya teman sekian banyak, ketika mereka tidak berhubungan dengan saudara atau tidak menghubungi saudara, bagaimana perasaan saudara? Biasa-biasa saja atau ada hal yang luar biasa? Biasa. Nggak menghubungi lah, biasa lah, dia mungkin sibuk ini. Saudara pun juga nggak menghubungi. Itulah hubungan teman. Frekuensinya jarang. Tapi teman ya, kita bisa bergurau, kita bisa cerita, kita bisa melakukan kegiatan bersama. Tapi lain kalau sahabat. Kalau sahabat, ini beda. Mungkin dia juga tidak akan menghubungi kita seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau sahabat, itu pasti, kadang-kadang itu pasti calling kita paling enggak. Ya toh, saya punya sahabat. Sahabat saya di Jakarta, sahabat saya di Surabaya ada, sahabat saya di mana-mana ada. Tanpa disangka atau telepon. Gimana kabarmu sekarang? Aman-aman kah udah COVID? Nah, ini sahabat. Tanya. Kita bisa cerita. Kita juga tanyakan mereka, kamu gimana? Baik-baik, sehat-sehat, sehat-sehat. Sahabat. Ya. Kemarin saya calling Pendeta John Kara, karena sudah lama kami tidak pernah. Ya. Saya calling dia. Pertama dia bilang, halo, oi Pak, aduh. Kenapa Pak John kok aduh-aduh? Wih, sudah lama kita tidak pernah dengar berita tapi aduh loh, saudara, hilang. Kontak itu rugi. Ini sahabat. Buat saya Pak John itu sahabat. Di antara semua hamba Tuhan, Pak John itu yang paling dekat sama saya. Weh Pak, aduh bagaimana nih, kapan kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi? Iya, saya bilang ini semua gara-gara corona Pak John. Kita tidak. Pak tidak pernah jalan-jalan ke Ruteng kan? Wih, tidak pernah Pak. Paling saya hanya Pejawa Purwoko. Karena ya sudah umur sudah tua Pak. Nah itu Pak, sama. Ya, sama. Ini sama. Tapi kalau saudara, beda lagi. Iya kan? Betul, Novita? Kalau sebagai keluarga beda. Beberapa bulan yang lalu ya, yang kamu pergi ke tempat kerjanya Papa itu. Bulan kemarin, kan? Iya, bulan kemarin. Ya? Bulan apa? April, Mei. Ya. Dia sudah lama karena Pak John bisa kecelakaan. Mamanya ke sana. Dia sendiri di sini, namanya anak bontot. Ya. Nggak kumpul sama mama papanya, mungkin nggak mau. Katanya orang Jawa kalau nggak ngelek itu kurang enak. Maka dia ke sana. Di sana seminggu ya, seminggu ya. Pulang ke sini, mamanya balik, dia ikut balik lagi. Kenapa? Saudara, keluarga. Beda. Tingkat hubungannya beda. Nah, tadi saya jelaskan, berdoa ini menjelaskan tingkat hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menjadikan Tuhan hanya sebagai teman, atau sebagai saudara, atau sebagai sahabat? Ini saudara yang menentukan. Saya percaya saudara, keakraban yang berbeda antara
itu pasti juga mempengaruhi banyak hal. Amin. Kalau dengan teman, kita mungkin punya masalah, kita tidak bisa keluarkan semua. Kita tidak bisa cerita semua. Artinya keterbukaan kita pun ada batasnya. Nah, kalau saya cerita, jangan-jangan dia bocor mulut ke sana sini, wah ya habis saya. Itu kalau dengan teman. Tapi kalau dengan sahabat, hubungan itu lebih akrab. Mungkin kita bisa lebih percaya, kita lebih meningkat kepercayaan. Karena kita tahu dia, kita kenal dia, kita kenal sifatnya, kita kenal kelakuannya, kita kenal responnya. Karena dia sahabat kita bisa mengutarakan keinginan. Kembali saya katakan, bukan hanya Pak John, beberapa waktu yang lalu sahabat saya dari Jakarta, itu kami bersahabat, akan seperti saudara. Sejak kami masih duduk di bangku SMA sampai sekarang. Diam-diam telepon. Loh, ngapain? Telepon, dia tanya, gimana man kapan? Baik. Aman di sana? Aman. Kamu di Jakarta? Waduh, gawat ini, Jakarta ini sudah parah ini, kita mesti hati-hati. Terus kamu masih kerja? Ya masih, tapi ya kerja di rumah, sekali-sekali saja datang ke bengkel. Ya sudahlah, hati-hati. 2 orang anaknya semuanya ada di luar negeri. Anak yang pertama ada di Singapura, anak yang kedua ada di Kanada. Semuanya sekeluarga. Bahkan dia juga sudah mempunyai cucu 1. Karena kami bersahabat, kami tanya, gimana anak-anakmu? Baik, semua di sana. Gimana si A? Sudah punya anak kan? Belum, masih belum. Si B sudah sana. Saya tanya, kamu kangen nggak sama cucumu? Wah, ya kangen rindu nemen. Lah terus gimana? Ya gimana lagi? Penerbangan tidak ada, sana berbahaya. Ya sudah, kita hanya video call saja. Hanya video call saja. Boleh, berarti kamu tidak pernah gendong-gendong kamu punya cucu ini? Karo kan tidak pernah. Aduh sayang Sejak Mimi punya anak yang kedua, saya tidak pernah melihat dia secara langsung, memegang gemuknya, memegang montoknya, cantiknya. Tidak pernah, hanya lewat HP. Wih lucu ya. Paling saya kalau kamu nulis-nulis lewat HP gini, cantiknya kamu nak, cantiknya kamu nak. Saya kadang-kadang kepingin cium yang nomor 1. Saya bilang, Jesslyn, opa kangen kah? Cium kah? Cium. Dia kan HP. Gini. Hanya lewat HP. Itu saudara-saudara. Amin. Ya. Frekuensinya berbeda. Kapasitasnya berbeda. Kalau kita sebagai keluarga, sebagai saudara, tentunya kepercayaan kita lebih lagi. Kenapa? Karena ini saudara kita, ini keluarga kita. Begitu juga dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bertanya, doa lama-lama apa? Banyak. Kalau kita jadikan Tuhan hanya sebagai teman, ya sudah, begitu saja. Kalau sebagai saudara, lain lagi. Kalau sebagai sahabat, lain lagi. Ya. Saya tanya, saudara jawab ya. Saudara kalau tidak ketemu sahabat saudara lama, ada rasa rindu tidak? Rindu. Hah? Rindu mana? Saudara lama tidak ketemu sahabat, atau saudara tidak ketemu sama saudara kita, sama keluarga? Rindu mana? Keluarga. Iya tuh, jelas. Jelas ini. Jadi sudah lihat ya, kita berbeda. Nah inilah yang akan menentukan upah kita dari Tuhan. Saya percaya kalau seseorang yang mempunyai hubungan yang intim dengan
dengan Tuhan, mempunyai frekuensi yang baik menghampiri Tuhan, saya percaya berkatnya berbeda dengan orang Kristen yang kurang mempunyai hubungan. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita bukan hanya senantiasa dipenuhi hati kita dengan kerinduan untuk bersekutu, untuk menyembah, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan hanya itu. Rasanya kalau tidak doa itu rasanya tidak enak. Kalau biasanya saat intim ini mungkin doa saudara 1,5 jam, 1 jam. Kalau cuma 1/4 jam rasanya ada yang kurang nyaman gitu loh. Mari saudaraku, pagi ini saya mengajak kita semua, mari kita membina hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita. Ketika kita mempunyai intim dengan Tuhan, kita ini mengerti akan hati Tuhan. Sebab Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Tuhan akan menunjukkan ini firman ketika kita baca, ini kita tahu kehendak Tuhan. Kita tahu. Itu intim. Sehingga ketika kita tahu, kita akan mendoakan hal-hal yang selaras dengan hati Tuhan. Bukan hanya mendoakan untuk pribadi kita, bukan hanya untuk mendoakan keluarga kita, tapi mendoakan juga yang lain, teman kita, keluarga besar kita, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama terbeban. Bukan hanya saya yang rindu supaya jiwa-jiwa ditambah, tapi saudara pun juga rindu. Sama-sama kita berdoa. Dan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul sehati dalam nama Yesus. Di situ Yesus hadir dan mengabulkan doa kita. Amin. Ya, mau intim dengan Tuhan. Amin. Percayalah, mungkin saudara harus bangun pagi. Mungkin biasanya jam 6 baru bangun, huru-hara, doa sebentar, mandi, berangkat kerja. Mungkin. Tapi kalau kita punya hubungan yang semakin intim, saya tidak tahu setelah itu. Saudara rasakan hadirat Tuhan. Saudara makin merasakan, saudara makin merasa nikmat, makin merasa indah. 1 bulan, 2 bulan, mungkin setengah jam. Setelah 3 bulan, masuk 3 bulan, 4 bulan, saudara meningkat. Mungkin 40 menit. Setelah itu mungkin 60 menit. Saudaraku, kalau orang sudah intim dengan Tuhan, maka rasanya saya katakan kalau tidak ketemu dulu tidak enak. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita mengenal Dia, maka saya percaya kita tidak akan saling menyakiti. Dan Tuhan lebih memperhatikan orang-orang yang dengar-dengaran akan suara. Intim. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi, marilah kita membina satu hubungan yang benar dan intensif dengan Tuhan. Maka saya percaya itu bukan hanya membuat kita diberkati, tapi khususnya sekarang ini membuat kita akan dimampukan untuk menghadapi keadaan yang ada. Apa artinya dimampukan? Artinya rohani secara meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas kehidupan. Secara meningkat, secara rindu meningkat dalam Tuhan. Saya katakan saat ini bukan hanya saudara rindu, saudara harus meningkat. Karena ini waktunya saya semakin dekat. Harus meningkat. Dan kalau orang punya hubungan yang baik, akrab dengan Tuhan, apa yang saya katakan, saudara tidak akan pernah takut.
Saudara tidak akan pernah goyah, saudara tidak akan pernah ragu, saudara tidak pernah ingin jauh-jauh dari Tuhan. Kalau bisa nempel terus, kalau bisa nempel terus. Ya. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka yang ada dalam pikiran saudara dan saya, yang ada dalam hati saudara dan saya, adalah hanya perkara-perkara yang di atas. Amin. Roma berkata jangan pikirkan, tapi marilah kita pikirkan perkara-perkara di atas. Kita tidak perlu diingatkan, kita tidak perlu diajak-ajak, kita tidak perlu. Otomatis ini akan berjalan. Artinya, kalau saudara punya hubungan yang intim, kita boleh minta kemampuan tiap hari untuk kita dimampukan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita semakin intim, kita tidak perlu berdoa, Tuhan mampukan saya. Pasti kemampuan itu ada. Pasti kemampuan itu meningkat dalam hidup saya. Ya, puji Tuhan. Mari, saya tidak akan berpanjangkan firman Allah. Kita akan masuk dalam persamuan kudus. Ya. Saya berharap melalui firman ini, saudara, kehidupan saya dan saudara sungguh-sungguh semakin berkenan menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua.